Selamat datang dalam ibadah tatap muka di Gereja GKJ Kudus. Ketika kita akan mengikuti ibadah tatap muka, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan juga menggunakan face shield atau kacamata Google atau kacamata. Sebelum masuk ke gedung gereja, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan. Tahapan berikutnya adalah kita dicek suhu. Dan yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita tidak boleh bersalaman ya Bapak Ibu, tetapi dengan menggunakan salam diri. Setelah masuk di dalam gereja, terlebih dahulu kita akan memasukkan persembahan. Setelah ini kita mencari tempat duduk. Selama ibadah, kita tidak diperkenankan untuk membuka masker dan juga kacamata face shield atau kacamata Google. Kita mengikuti ibadah dengan menggunakan APD yang lengkap. Pada saat ibadah selesai, kita keluar satu persatu mulai dari sisi kanan, kemudian mengikuti jalan ke arah kanan gedung gereja, kemudian pintu keluar di sebelah kanan. Dan kita diperkenankan pulang, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan sebelum kita pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dengan menaikkan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
kita merasakan kuasa Roh Kudus yang mengalir di tempat ini. Kita merasakan kuasa Roh Kudus mengalir dalam hati dan jiwa kita. Ini karena kita rindu Tuhan selalu hadir untuk memulihkan jiwa kita. Untuk itu marilah kerinduan kita kepada Tuhan dalam ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus ada pada kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita menengok hidup kita yang sudah kita jalani dan kita jalani hingga saat ini, kita merenung sesaat. Betapa banyaknya dan seringnya kita lupa mempraktekkan kasih, ajaran terbesar Tuhan Yesus kepada dunia ini. Untuk itu, hari ini kita akan diingatkan, disegarkan kembali tentang kasih. Dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, kembali kita diingatkan bagaimana seharusnya kita mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sering gagal dalam mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita menyadari bahwa memang hati kita tidak sempurna dan mau datang kepada Tuhan, agar Tuhan campur tangan dalam hidup kita untuk memampukan kita mempraktekkan kasih, maka Allah pasti memampukan kita. Dengan diiringi lagu penyembahan, Tuhan melihat hati. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Allah. Mohon pengampunan atas ketidakmampuan kita mempraktekkan kasih dalam kehidupan nyata kita. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi pada Allah. Inilah kami Tuhan, datang untuk mengaku akan setiap dosa kami. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Kita menyembah Allah. Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu. Tuluskan kagum padamu Yesus. Ini hatiku
Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah terambil dari Roma 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Melalui berita anugerah ini, kita disegarkan kembali oleh Allah bahwa kita telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dan karena itu, karena kita milik Kristus, kita pun akan diberi petunjuk hidup baru yang akan menjadi rema di dalam kita akan menjalani hidup kita hari lepas hari. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 17, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang mengingatkan pada setiap kita bahwa hidup kita harus selalu mengasihi dengan hati yang tulus. Walaupun itu bukan hal yang mudah, bukan perkara yang gampang. Karena sebetulnya banyak hal yang kita jalani itu di luar kemampuan kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Mari kita satu hati dalam doa syukur dan syafaat. Kasih-Mu tak bersudahan ya Allah, selalu baru tiap pagi. Sungguh kami merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga saat ini kami bisa mengikuti perjumpaan yang sangat indah dengan-Mu melalui ibadah tatap muka ini, yang juga bisa kami ikuti secara online bagi anak-anak-Mu yang selalu rindu hadirat-Mu dimanapun kami berada. Jamahan tangan Tuhan di hati kami sungguh kami rasakan, yang membuat hati kami merasakan damai sukacita saat kami berdiam diri di rumah-Mu. Dan kami merasakan betapa indahnya di saat kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu melalui pujian-pujian kami. Kami merasakan hadirat Tuhan ada di dalam hati kami. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami bersyukur karena pandemi COVID-19 di kota Kudus dan di negeri kami boleh berangsur-angsur semakin baik dan semakin baik. Bahkan sudah banyak daerah yang masuk di PPKM level 1 dan 2. Ini kami percaya karena ada campur tangan Tuhan untuk pemulihan negeri kami. Untuk itu Tuhan ajar kami selalu menjadi warga negara yang baik, patuh pada aturan pemerintah khususnya dalam penanggulangan pandemik ini. Sehingga melalui ketaatan kami, negeri kami tercinta Indonesia akan Tuhan pulihkan, bahkan menjadi semakin baik. Dan mampukan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk berkarya bagi Indonesia dengan apapun yang kami bisa, dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah. Hikmat-Mu Tuhan kami mohon, Tuhan curahkan kepada mereka, sehingga hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan sendiri yang akan membawa negeri kami Indonesia selalu berkenan di hadirat-Mu. Bapak Surgawi, kami datang ke tahta-Mu dengan berbagai pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa untuk proses pemanggilan pendeta di GKJ Kudus yang saat ini masuk dalam tahap pembimbingan. Hikmat Tuhan kami mohon bagi setiap kami jemaat-Mu dalam setiap tahap proses pemanggilan pendeta ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Demikian juga saat ini kami dalam proses pemanggilan majelis-majelis baru tahun depan.
Sertai kami, mampukan kami melakukan yang terbaik untuk gerejamu ini. Biarlah seluruh rangkaian proses pemanggilan majelis ini boleh berjalan dengan baik. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami berdoa untuk keluarga Mas Adi Purwanto, Mas Joko Pramono, Mas Ayub, yang memberikan diri berkarya di GKJ Kudus dengan tugasnya masing-masing. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu selalu nyata bagi mereka sekeluarga. Kami yang sebagai pekerja, baik kami yang Tuhan beri pekerjaan di instansi pemerintah maupun swasta, maupun kami yang bekerja di rumah apapun tugas pekerjaan kami mohon untuk tetap mengisi hari-hari kami dengan karya dan kerja yang baik. Karena ini bagian kami mengucap syukur untuk berkat pekerjaan ini. Untuk kami yang masih duduk di bangku sekolah, dari SD hingga perkuliahan, yang baru saja juga masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kami bersyukur kalau saat ini aktivitas pembelajaran di beberapa tempat sudah mulai diizinkan untuk tatap muka, walaupun sebagian dari kami masih harus belajar di rumah. Kami mohon Tuhan memberikan semangat di dalam kami belajar, baik kami yang sudah bisa pembelajaran tatap muka maupun yang masih online, sehingga kami boleh mengisi masa-masa sekolah kami ini dengan belajar yang baik, mempersiapkan masa depan kami, masa depan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak-Mu yang selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja dimanapun tempat, terkhusus GKJ Kudus. Mampukan kami semua untuk bergandeng tangan, saling mendukung dalam kami berpelayanan di tempat kami masing-masing. Apapun yang menjadi tugas kami. Di kesempatan ini kami juga akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, segala pergumulan sakit penyakit saudara-saudara kami ini, kami menyerahkan kesehatan, kesembuhan dalam jaman tangan Tuhan. Kami percaya saat ini tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan tumpangkan di bagian-bagian yang sakit, dan Tuhan akan mengangkatnya dan memulihkan, menggantikan dengan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk jaman tangan-Mu yang saat ini boleh kami rasakan dan boleh dirasakan oleh semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan kesehatannya, setelah beberapa waktu sakit. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, sehingga saudara-saudara kami yang beberapa saat sakit sekarang boleh Tuhan pulihkan. Untuk itu kami mohon Tuhan yang akan menyempurnakan kesehatannya. Bapak Surgawi, sebentar lagi kami juga akan bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu. Kami menyiapkan hati, mendengarkan dan mengerti. Firman yang akan mengajar kami untuk menjadikan hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan. Hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasai hati, pikiran, dan perkataannya sebagai alat pewartaan kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu ini menyampaikan dengan bahasa dan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga setiap kami yang mendengar boleh sungguh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Allah. Sempurnanya permohonan kami ini hanya kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ikatan kasih dari Tuhan Yesus Kristus sangat indah bagi setiap kita. Saat ini baik yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti secara online, biarlah ikatan kasih Tuhan sedang menyatukan kita dimanapun berada, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan, dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara, tema sinodal untuk firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam ketulusan. Hidup dalam ketulusan. Dan firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita saat ini terambil dari Ibrani 10, ayat 19 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, demikian firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah.
Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memerhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tapi mau tanamkan dalam hati dan lakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah hidup dalam ketulusan. Kata tulus itu biasanya disandarkan, digandengkan, disandingkan dengan kata ikhlas. Bahkan di perikop yang kita baca tadi juga ada kata tulus ikhlas. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa roh atau spirit dari tema hidup dalam ketulusan adalah hidup dalam kerelaan, melebihi hidup dalam keikhlasan. Terus apa bedanya sih rela dengan ikhlas? Saya akan beri contoh ilustrasi sederhana untuk membawa kita memahami arti hidup dalam kerelaan. Saya ambil contoh kalau kita naik bis kota. Saya teringat mengapa naik bis kota, karena dulu kalau saya pulang kampung itu mesti naik bis kota itu dari Terminal Wonokromo ke Terminal Jembatan Merah itu. Nah, di bis kota kita berandai-andai, kita sedang naik bis kota, tiba-tiba tanpa kita ketahui ada seseorang yang mencopet uang kita yang kita taruh di saku belakang. Dan setelah turun kita baru sadar bahwa uang kita telah dicopet. Tetapi kita bisa katakan, akhirnya kita katakan begini, saya mengikhlaskan uang saya. Mungkin dia butuh uang untuk keluarganya. Kita ikhlaskan pada waktu dicopet karena kita berpikir dia butuh uang kita untuk menghidupi keluarganya. Tetapi situasinya akan berbeda jika di terminal yang sama kita melihat ada gelandangan. Kalau di terminal baik di Wonokromo maupun di Jembatan Merah pada waktu itu banyak sekali anak-anak kecil itu jadi tukang semir sepatu, Bapak Ibu Saudara. Saya masih sangat ingat itu bagaimana mereka. Nah, saya bawa situasi kita di terminal dan melihat ada gelandangan, ada anak-anak kecil. Dan kita digerakkan Tuhan hati kita untuk memberikan uang kepada mereka. Dan dengan rela hati kita memberikan uang itu. Bahkan mungkin jumlahnya bisa sama dengan uang yang kita tadi dalam ilustrasi pertama yang dicopet. Jumlahnya sama. Situasinya tapi beda. Rela itu kita lakukan di depan. Tapi ikhlas itu setelah peristiwa terjadi baru kita ikhlas. Inilah gambaran sederhana membedakan antara rela dan ikhlas. Sama seperti Tuhan Yesus yang memang mengambil inisiatif untuk rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus rela mati bagi kita semua. Bukan ikhlas mati untuk kita, tetapi Tuhan Yesus rela. Tuhan Yesus mengambil inisiatif mengorbankan dirinya untuk keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu beda, gambaran sederhana untuk membedakan fondasi kita untuk memahami rela. Hidup dalam kerelaan. Karena itulah spirit atau roh dari tema hari ini. Kita mau lebih menekankan hidup yang penuh dengan kerelaan. Kemudian mungkin akan muncul pertanyaan, kerelaan dalam hal apa? Saya mau sampaikan bahwa hidup dalam kerelaan untuk mempersembahkan hidup kita untuk senantiasa bisa menjadi berkat bagi sesama. Untuk bisa menjadi berkat bagi sesama butuh hati yang rela.
Menjadi berkat bagi sesama itu tidak harus berbicara berkaitan dengan material, berbicara dengan angka nol, bukan. Tetapi yang lebih mendasar adalah bagaimana hidup kita, tingkah laku kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ucapan kita, ucapan Bapak Ibu Saudara dan saya mencerminkan kasih Allah sehingga orang yang bersama-sama dengan kita bisa merasakan hadirat Allah dalam hidupnya. Itu hidup yang menjadi berkat. Hakikat mendasar hidup yang menjadi berkat adalah pada waktu orang yang bersama-sama dengan kita bisa merasakan sukacita damai sejahtera Allah dalam hidupnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana agar kita bisa rela selalu bertingkah laku, bertindak, berkata-kata yang mendatangkan suasana surgawi dengan siapapun yang kita jumpai. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu saya baca artikel dari websitenya bbc.com dan worldpopulationreview.com, dan waktu itu saya bandingkan dengan di Kompas. Intinya adalah sama. Di situ dituliskan bahwa tahun ini, tahun 2021, Indonesia masuk the best 10 atau 10 besar negara paling dermawan di dunia. Indonesia ini menjadi the best 10, 10 besar negara di dunia yang paling dermawan. Berdasarkan laporan dari World Giving Index WGI edisi ke-10. Berdasarkan artikel itu dikatakan bahwa laporan ini disusun oleh lembaga yang namanya Charities Aid Foundation yang mengadakan survei kepada kira-kira 1,3 juta orang. 1,3 juta orang di 125 negara. Jadi negara di dunia ini diambil 125 negara, diambil sampel orangnya 1,3 juta dan disusun selama kira-kira 10 tahun, dianalisa selama 10 tahun, dan hasilnya ada 10 negara yang kategori mereka sebagai negara yang dermawan. Yang pertama adalah urutan pertama itu Amerika, kedua Myanmar, ketiga New Zealand, keempat Australia, kemudian kelima Irlandia, Kanada, Inggris, Belanda, Sri Lanka, dan yang ke-10 adalah Indonesia. Dari sini sebetulnya saya pada waktu baca itu saya bersyukur. Karena apa? Di mata dunia, Indonesia sangat banyak berisi orang-orang baik. Dan kita harus bangga tinggal di negeri yang sangat kita cintai ini. Karena di Indonesia, di mana kita berada, berisi orang-orang yang baik. Mengapa ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara? Karena kita gereja yang di dalamnya ada Bapak Ibu dan saya mempunyai tugas tanggung jawab agar Indonesia menjadi negara yang semakin berkenan kepada Allah karena penduduknya mempunyai hati yang selalu tulus dan rela untuk menjadi berkat bagi sesama. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita mempunyai hidup yang penuh dengan ketulusan, hidup yang penuh dengan kerelaan untuk menjadi berkat bagi sesama? Dari perikop yang kita pelajari, yang kita baca tadi, ada 3 hal. Ada 3 langkah yang akan bisa kita lakukan agar hidup kita bisa dipenuhi dengan kerelaan untuk menjadi berkat bagi sesama. Yang pertama adalah selalu menjaga persahabatan dengan siapa saja. Saya ulangi, selalu menjaga persahabatan dengan siapa saja. Dan saya akan dasari dari ayat yang ke-25 Bapak Ibu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mencoba memahami ayat ini, saya bandingkan dengan Alkitab versi King James Version. Di situ dikatakan, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye the day approaching. Di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di situ dikatakan, not forsaking the assembling of ourselves together. Di situ dikatakan assembling. Assembling artinya dirangkai, diikat. Lebih dari kita duduk beribadah, tetapi ada ikatan. Kalau versinya King James itu dikatakan assembling, artinya kita diikat, dipersatukan. Dan itu harus dijaga jangan sampai rusak. Ini pesan Tuhan pada Bapak Ibu Saudara dan pesan kepada saya untuk selalu menjaga persahabatan dengan siapa saja agar hidup kita bisa rela untuk selalu menjadi berkat. Cara termudah
untuk mulai menjalin dan menjaga persahabatan adalah dengan mencatat kembali, mengingat kembali nama-nama teman kita, nama saudara-saudara kita, kerabat kita yang sudah pernah kita kenal. Mungkin dari WA group kita bisa lihat nih, ada nama, ada Teguh, ada Mbak Ani, ada Pak Roto, ada Bu Indra, ada Pak Tri Agus, dan banyak gitu. Coba kita amatin grup-grup kita, daftar indeks kenalan-kenalan kita, coba kita lihat. Masihkah saat ini kita menjalin persahabatan mereka? Masihkah kita menyapa mereka? Sudah berapa lamakah kita melupakan mereka? Berapa persenkah kita sudah melupakan mereka? Mungkin kita jarang atau bahkan sudah tidak pernah menghubungi mereka. Bisa saja karena mereka pernah menyakiti kita. Mungkin mereka pernah bersalah kepada kita. Atau mungkin mereka juga menjauhi kita. Tetapi hari ini kita diingatkan Tuhan. Saya pun diingatkan Tuhan bahwa kita harus selalu menjaga persahabatan dengan siapapun. Caranya sangat sederhana. Coba kita ingat-ingat kembali. Betapa banyaknya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah lama tidak kita sapa. Mungkin karena waktu, karena kesibukan kita lupa menyapa mereka. Tetapi ada juga karena kita sakit hati, atau mereka memang menjauhi kita, sehingga kita tidak menghubungi mereka. Hari ini bersama-sama Tuhan ingatkan kita, mari kita tetap selalu menjaga persahabatan dengan siapa saja. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan dari berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Roma 12 ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam hidup kita mungkin kita pernah merasa sakit hati karena perbuatan jahat orang-orang yang dekat dengan kita. Dan secara manusiawi kita ingin membalas. Tetapi kejahatan tidak akan pernah berhenti bila dibalas dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa berhenti pada waktu dibalas dengan perbuatan baik. Yang pertama, selalu jaga persahabatan dengan siapa saja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang mau saya sampaikan berdasarkan perikop ini, bagaimana agar hidup kita bisa menjadi berkat. Kita adalah konsisten menjadi inisiator dalam berbuat baik. Konsisten itu artinya terus-menerus, dan menjadi inisiator adalah orang yang pertama bergerak. Langkah kedua adalah konsisten menjadi inisiator dalam berbuat baik. Dan saya akan mendasari dari ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 24 sangat jelas. Kita diminta Tuhan untuk saling memperhatikan, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam ketulusan dan kerelaan untuk menjadi berkat tidak bisa diwujudkan jikalau kita hanya nunggu. Kita pasif, tidak bisa. Kita harus menjadi yang mengawali. Kita harus menjadi yang inisiator. Dan itu harus dilakukan secara konsisten. Untuk berbuat baik, kita harus menjadi inisiatornya. Supaya apa? Pada waktu kita berbuat baik, itu akan nular. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita pahami adalah apapun yang kita lakukan secara terus-menerus dan dilihat orang, itu sifatnya menular. Pada waktu ini sudah menular, banyak orang yang mengikuti apa yang kita kerjakan, itu akan jadi budaya. Jadi dari attitude kita akan menjadi behavior atau menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya akan menjadi culture atau menjadi budaya. Jadi kalau kita lakukan terus-menerus, pada akhirnya nanti akan jadi budaya. Saya ambil contoh perbuatan baik yang sudah dilakukan gereja ini. Contoh sederhana saja. Dalam menanggulangi dan mentaati peraturan pemerintah berkaitan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, dimanapun tempat diminta untuk cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Termasuk gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Di depan sudah ada keran, ada sabun, masuk juga ditembak pakai termogan itu, diukur semua. Itu di awal, secara konsisten dilakukan terus-menerus.
majelis dan dari tim liturgi selalu menyampaikan itu kepada setiap kita. Dan itu dilakukan terus-menerus, dilakukan konsisten, disosialisasi terus-menerus. Awalnya mungkin ada yang kelupaan diingatkan. Monggo cuci tangan rumiyin, seperti itu yang kita lakukan. Tetapi hari ini apa yang kita lihat, otomatis orang masuk langsung cuci tangan. Itu artinya apa? GKJ Kudus sudah punya budaya untuk masuk ke dalam gedung gereja tangan dicuci. Itu gambaran bahwa sesuatu jika dilakukan terus-menerus dan dilihat orang, itu nular. Dan kalau itu sudah menular dan dilakukan juga secara terus-menerus oleh komunitas, itu akan jadi budaya. Dengan analogi yang sama Bapak Ibu Saudara, bila kita secara konsisten melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu juga akan menular. Dan pada akhirnya itu akan menjadi budaya. Coba kita bayangkan, kalau yang pertama tadi kita itu selalu menjaga relasi kita, hubungan kita dengan siapa saja, dan mereka melihat bagaimana kita berbuat baik, secara terus-menerus kita lakukan, mereka pun juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga budaya berbuat baik itu akan ada muncul dari kita. Dan itulah tugas panggilan gereja bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi yang pertama adalah selalu menjaga persahabatan dengan siapa saja. Yang kedua adalah konsisten menjadi inisiator dalam berbuat baik. Ketiga yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah positive thinking, berpikir positif. Saya akan mendasari dari ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya membaca ayat ini, di situ dikatakan bahwa hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Apa sih buktinya bahwa hati nurani kita ini itu sudah dibersihkan dari nurani yang jahat? Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, bukti paling gampang adalah kita itu senang kalau disebut sebagai orang baik. Kita senang kalau disebut orang dermawan. Kita senang kalau disebut orang yang bisa menyenangkan hati orang lain. Kita senang disebut orang yang bisa membawa suasana sukacita. Itu kita senang. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, sebrengsek apapun orang, mereka tetap suka kalau mereka disebut orang baik. Tetapi mengapa kita masih punya nurani jahat? Karena itu keinginan daging Bapak Ibu Saudara. Saya juga ada keinginan daging. Apa sih keinginan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, roh pemecah, dengki, dan banyak hal. Itu adalah keinginan kedagingan kita. Walaupun kita sudah dibersihkan nurani kita dari yang jahat, tetapi keinginan daging kita masih muncul itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan pada setiap kita. Kita tahu bahwa kita punya kelemahan, tetapi kita harus mampu kendalikan dan mengalahkan semua itu. Sehingga yang muncul dalam hidup kita adalah buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang harus muncul dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan hari ini kita bersama-sama belajar untuk itu. Agar kita mampu mengalahkan keinginan daging sehingga muncul buah roh dalam hidup kita, maka satu langkah yang harus kita lakukan adalah kita mesti positive thinking. Dan itu harus dilakukan secara persisten, secara tekun, secara terus-menerus. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Seandainya saya benci sama Bu Ani ini. Seandainya saya benci Bu Ani karena keinginan daging saya, kelemahan daging saya benci banget sama Bu Ani ini. Maka apapun yang saya lihat, apapun yang saya dengar dari perkataannya, semuanya akan jelek di mata saya. Tetapi hari ini saya diingatkan Tuhan,
yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melatih hidup kita dengan mencoba mencari satu saja dulu kebaikan baik apa yang sudah dikerjakan oleh orang yang mungkin sedang kita benci. Pada waktu kita bisa menemukan satu kebaikan pertama, kita akan bisa menemukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan itu kita lakukan terus-menerus. Maka tanpa kita sadari, kita akan terbiasa untuk berpikir positif. Langkah pertama memang sulit. Pada waktu kita menemukan orang yang kita benci, coba kita pikirkan, kita temukan satu dulu. Perbuatan baik apa dari mereka? Begitu satu kali kita bisa menemukan, kebaikan-kebaikan berikutnya akan kita mampu temukan. Inilah proses pembelajaran bagaimana kita mampu untuk berpikir positif. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, jika saat ini kita masih belum mampu untuk memberi, minimal janganlah kita ngambil. Jika mungkin saat ini kita belum mampu mengasihi, minimal janganlah kita benci. Kalau saat ini kita ini belum mampu menghibur orang-orang yang kesusahan, minimal paling tidak janganlah membuat mereka bersedih. Bila kita belum mampu meringankan beban orang lain, janganlah kita menjadi mempersulit hidup mereka. Kalau saat ini kita belum bisa memuji, minimal janganlah kita menghujat mereka. Kalau kita masih belum mampu untuk menghargai, minimal janganlah kita menghina. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kalau di Alkitab yang versi King James dikatakan, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Di situ dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Tulus ikhlas itu diterjemahkan dari kata true heart, hati yang benar. Hati yang benar itu bisa dilihat dari roh, dari buah roh yang ada dalam hidup kita. Itu muncul karena kita secara tekun, secara persistence berlatih untuk positive thinking. Bapak Ibu Saudara, di akhir renungan ini saya mau sampaikan bahwa kita dipanggil Tuhan agar kita punya hidup yang tulus dan rela untuk menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan mengajak diri saya sendiri agar hidup yang penuh dengan ketulusan selalu ada dalam hidup kita. Dan yang pertama, kita jaga persahabatan kita dengan siapa saja. Kita konsisten menjadi inisiator dalam berbuat baik. Dan yang ketiga, positive thinking dalam hidup ini. Selamat menjalani hidup dengan ketulusan dan kerelaan untuk menjadi berkat. Karena Tuhan Yesus pasti akan memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau melalui firman-Mu yang kami renungkan pada pagi ini, Tuhan ingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup dalam ketulusan dan kerelaan untuk menjadi berkat. Untuk itu mampukan setiap kami bisa melakukan di setiap waktu, karena kami tahu ini sangat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan gereja dari segala abad, dengan segenap hati kita, dengan mata hati kita yang tertuju kepada Kristus, kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Letakkan tangan kanan di dada dan kita akan bersama-sama
mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kasih Tuhan, ibadah saat ini akan segera berakhir, dan marilah kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita hidup dengan penuh ketulusan dan kerelaan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan pasti memampukan kita untuk melakukannya senantiasa, karena itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat dari Allah. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Apakah sebelum ibadah ini berakhir ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, bisa angkat tangan? Oke, tidak ada. Apakah di samping kiri ada? Oh, di atas ada ya? Ya, terima kasih untuk kehadirannya di ibadah di GKJ Kudus. Jika berkenan, kami tunggu dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Salam dari seluruh jemaat GKJ Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang adalah gembala kita, yang membuat kita tidak pernah kekurangan apapun, karena Dia membaringkan kita di padang berumput yang hijau. Tuhan adalah gembalaku, kita nyanyikan sebagai lagu penutup dalam ibadah pagi hari ini.